Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kami ucapkan terima kasih kepada Mas Mijan ya yang telah menyempatkan waktunya hadir di apa namanya wawancara ya Mas, terkait apa namanya pengembangan IoT baik itu di sektor pertanian ataupun di bidang lain gitu. Jadi sebelumnya kami dari sebelum perkenalkan dulu kami dari jurusan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta Banten. Jadi kita ada tugas project ataupun praktikum yaitu di mata kuliah Smart Agriculture atau pertanian cerdas, yaitu mewawancarai salah satu narasumber yang sudah bergelut di bidang IoT gitu, baik di sektor pertanian ataupun di bidang lain gitu. Nah, kebetulan Mas Mizan sendiri gitu sedikitnya sudah bergelut di bidang IoT gitu. Nah, gimana hari ini kabarnya Mas Mizan? Ya, alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik ya. Eh, Kesibukannya apa nih Mas? Sekarang ngambil ini ya, lagi ngambil persiapan buat Upwork, buat dapetin pekerjaan dari luar negeri kayak gitu. Masya Allah banget ya. Semoga dilancarkan ya Mas. Ini boleh tanya dulu nih. Iya, silahkan Mas. Ini semua anak-anak Untirta. Iya, anak Untirta semua Mas. Kebetulan saya juga soalnya alumni Untirta Perikanan, Oh, halo. Angkatan berapa Mas? angkatan 2015. Oh, angkatan 2015. Ini semuanya dari Agri. Dari teknologi pangan semua Mas. Oh, tepat. Oh ya Mas, mungkin bisa apa namanya sedikit memperkenalkan diri gitu Mas. Silahkan. Terima kasih kepada host ya. Uh, saya izin memperkenalkan diri. Saya Mizan Muhammad Toibun ya. Saya sebagai narasumber berarti di sini ya Iya untuk betul Mas. tentang IoT ya, sedikit tentang IoT. Nah, insya Allah saya akan memaparkan sebisa saya gitu ya, sekemampuan saya agar dapat dan menjelaskan semudah mungkin agar dapat dicerna oleh kawan-kawan semua begitu. Baik, terima kasih Mas Mizan. Mungkin pertama-tama ya Mas bisa apa namanya dijelasin gambaran umum dari pengembangan IoT sendiri sejauh ini gimana gitu Mas. Oke, sebentar ya. Baik. Ya, ini dulu. Siapkan gambarnya dulu. Kalau IoT sendiri kan sebenarnya sebuah keseluruhan sebenarnya yang bentuknya itu dia sudah jadi gitu loh, produk yang sebenarnya sudah jadi mulai dari pengambilan datanya sampai pemrosesan datanya itu sebenarnya udah jadi. Nah itu kan IoT kayak gitu. Nah kalau untuk saya sendiri, saya ini baru memang mengembangkan di softwarenya, artinya baru di pemrosesannya gitu, belum sampai ke detail pembuatan alatnya gitu. Karena kan kalau ada pembuatan alatnya itu otomatis banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya kayak gitu. Nah, sedikit mungkin saya akan berikan gambaran ya. Saya ingin share screen dulu. Ini ya. Nah, jadi kan kalau kita lihat di sini fundamental dari IoT sendiri kan sebenarnya ada 5 perangkat ini. Ada things-nya, barangnya gitu kan. Kemudian ada gateway yang menyambungkan antara barang dengan cloud, dengan ya, datanya tersimpan di cloud gitu kan. Kemudian dianalisis dan dimunculkan kembali sebagai bentuk user interface kayak gitu. Atau ibaratnya itu kita melihatnya itu dalam kondisi yang nyaman dipahami oleh kita gitu. Jadi data komputer tersebut bisa kita pahami dengan mudah
Nah, itu user interface. Nah, kalau saya sendiri memang ini masih dalam tahap yang analitik kayak gitu di sini. Nah, tahap analitik di sini ya, saya membuat sebuah program, termasuk program simple ya, namanya scraping. Scraping itu artinya kita kayak mengambil data gitu ya dari sebuah website, bahasa kayak gitu. Mudahnya seperti itu. Kita mengambil data dari sebuah website, kemudian data ini bisa kita taruh di mana gitu, terserah kita sebenarnya. Mau ditaruh di device kita, nanti balik lagi ke sini kah gitu ya, ke user interface kayak gitu, atau nanti di website lain pun bisa kayak gitu. Nah, saya sendiri masih dalam tahap analitik, dan di analitik ini sendiri gitu ya, memang saya nggak langsung menyeluruh mengambil satu dari 5, katakan saya masih satu part dari 5 part analitik yang gitu maksudnya. Jadi saya cuma satu bagian kecil dari keseluruhan komponen IoT yang kita kenal sekarang kayak gitu. Nah, adapun kalau misalnya kita lihat sekarang kan kayak seperti eh, alat pakan otomatis yang di dalamnya itu sudah ada, kita bisa tahu berapa pakan yang keluar, berapa kemudian kebutuhan untuk besok itu berapa, kebutuhan ikan sekarang itu berapa, semua bisa terdata. Nah, itu sudah lengkap, berarti udah jadi gitu. Sedangkan saya masih satu bagian aja yang di analitiknya itu. Apakah bisa dipahami? Iya Bisa, Mas, sedikit dipahami. bisa ya. Nah, kemudian kalau untuk saya, karena ini jatuhnya adalah scraping gitu ya, mengambil data, tujuan utamanya memang adalah saya mengambil data supaya orang-orang awam itu tahu gitu. Katakan begini ya, kalau kita lagi ke pasar gitu ya, kita ingin tahu sebenarnya sekarang gitu ya, hari ini harga ikan tongkol itu di pasar berapa gitu. Ada nggak sih yang kepikiran gitu kan, oh saya tahu karena emang udah biasa beli, tapi ketika kita nggak tahu, nggak biasa beli ikan tongkol katakan di pasar, kita nggak tahu harga ikan tuna berapa, sedangkan saya butuh mau beli hari ini akan memudahkan kita gitu ya, untuk mendapatkan data tersebut kayak gitu, karena tadi tujuannya adalah supaya salah satunya ketika kita membeli ikan tongkol atau tuna tersebut, kita tidak kena tipu kayak gitu. Kalaupun harganya meningkat gitu ya, atau menurun, lebih murah atau lebih mahal, kemungkinan tidak akan jauh berbeda kayak gitu, karena kan yang namanya data gitu kan, namanya data itu semua terekam dan biasanya itu ada polanya gitu. Kalau umpama lagi naik, biasanya naiknya karena misalkan hari-hari raya keislaman seperti itu. Kalau umpama lagi murah gitu kan, itu kenapa gitu kan, itu sebenarnya bisa dianalisis. Nah, itu sedikit gitu ya, sedikit tujuan saya untuk ya tadi mengembangkan data, scraping data ini, data harga ikan yang ada di Indonesia kayak gitu. Silakan umpama ada yang ingin ditanyakan dulu, nih saya sekalian mempersiapkan dulu. Baik, baik Mas. Pertanyaan pertama itu, kalau boleh tahu sudah berapa lama gitu berkecimpung di dunia per-IT-an ini gitu? Saya sebenarnya untuk dunia per-IT-an ini sudah 2 tahun ya, gitu. Udah 2 tahun berkecimpung, memang nggak terlalu dalam gitu ya. Saya tetap upgrade skill aja kayak gitu. Gitu. Udah 2 tahun. Nah, kan tadi kan sebelumnya udah dijelasin eh Mas Mizan juga dari Untirta gitu, jurusan agribisnis. Nah, boleh nggak dipaparin lebih itunya gitu, background atau latar belakang pendidikan dalam meniti karir sampai sekarang gitu? Oke. Jadi saya lulusan Untirta ya, lulusan Untirta jurusan perikanan 2021, saya lulus 2021. Memang saya waktu itu ngambil ranahnya gitu ya untuk penangkapan ikan, jadi tentang kapal, tentang ikan yang ada di laut kayak gitu. Makanya oleh karena itu saya punya sedikit basic gitu ya untuk mengambil langkah selanjutnya itu di uh, saya nambah merana ke IT-nya kayak gitu. Tujuannya adalah supaya supaya yang saya ingin mempermudah perikanan di Indonesia gitu. Salah satunya adalah mulai dari apa yang saya kerjakan kayak gitu.
membuat sebuah program kecil gitu ya untuk mendapatkan data-data ikan kayak gitu. Saya sendiri ingin tahu dan ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kayak gitu ya. Kalau umpama ada pertanyaan, gimana sih bisa tahu harga ikan dari mana, terus habis itu gimana bisa tahunya berapa harganya sekarang. Nah, itulah yang saya lakukan kayak gitu. Nah, kalau untuk IT-nya sendiri gitu kan, ketika saya udah lulus, saya langsung waktu itu saya dapat tugas gitu ya dari mentor supaya mengembangkan apa yang sudah menjadi background kalian kayak gitu. Karena IT itu kan sebenarnya bisa masuk ke ranah apapun gitu kan, termasuk dalam perikanan. Nah, perikanan itu setelah saya dalami, memang bagian maksudnya IT, terutama IoT ya, IoT dalam perikanan itu masih tergolong sedikit gitu, karena perikanan itu kalau kalau di Indonesia ya, kita ngomong dalam skop lingkupnya di Indonesia aja gitu, bukan di luar negeri dulu. Di Indonesia itu kita masih tergolong tradisional perikanan itu. Kapalnya tradisional, memancingnya tradisional, penjualannya tradisional, terus habis itu data-datanya juga tidak terintegrasi gitu kan. Nah, oleh karena itu IT di situ kan sebenarnya mempermudah kita untuk apa ya, menjadi jembatan gitu, bahwa kita tuh sebenarnya sekarang sudah zamannya gitu ya, zamannya teknologi. Nah, zaman teknologi ini ternyata belum di combine dengan culture yang ada di Indonesia kayak gitu. Culture yang ada di Indonesia, perikanan itu masih tergolong tradisional, sedangkan ibaratnya kalau culture di Indonesia itu masih dunia ke satu gitu ya, IoT itu udah dunia keempat gitu, dan kita tuh perlu menyambungkan gitu kan, sehingga perikanan di Indonesia itu semakin baik lagi kayak gitu, termasuk kan artinya nanti ranahnya akan kemana-mana gitu, termasuk ekonomi juga gitu maksudnya begitu. Itu ya untuk latar belakang saya. Ya Mas, mau tanya lagi nih, gimana gitu kemudahan akses dalam menggunakan produk yang Mas bikin ini? Ya, jadi karena ini masih untuk kemudahan aksesnya, saya masih belum bisa memberikan dalam bentuk sebuah aplikasi yang bisa di-download atau masuk ke dalam HP masing-masing tiap orang gitu. Karena ini masih satu dari 5 bagian eh, pengembangan analitik tadi gitu. Ketika sudah dianalitik, barulah nanti masuk ke user interface kayak gitu. Jadi kalau untuk sekarang, karena ini masih jatuhnya adalah saya masih belum bisa memberikan bentuk nyata bahasa gitu ya. Ini masih dalam bentuk program yang ada di dalam komputer saya gitu atau di web saya. Jadi belum bisa banyak orang yang mengakses kayak gitu untuk aplikasi ini. Berarti Mas kalau misalkan masyarakat umumnya itu pengen akses aplikasi atau web yang Mas bikin itu masih kehalang ya, maksudnya belum bisa bebas gitu untuk akses dan cari tahu harga ikan yang lagi populer saat ini itu apa aja. Iya, betul. Jadi memang belum katakan saja saya masih butuh bantuan orang IT lain gitu ya untuk bisa membuat agar program ini bisa diakses oleh tiap-tiap orang di masyarakat kita kayak gitu sih. Berarti kalau basisnya itu ini aplikasi atau web gitu ya? Scrapping itu sebenarnya dia basisnya itu web kayak gitu ya. Dia basisnya web, tapi dengan kita menggunakan Python untuk scrappingnya itu bisa dimasukkan gitu ya ke dalam aplikasi yang bisa kita pegang di HP misalkan seperti itu, atau di laptop kayak gitu. Saya mau nanya nih ya Mas, menurut Mas Mizan tantangan terbesar dalam pembuatan dan pengolahan smart fishing ini di mana ya Mas? Nah, pertama ya tantangannya itu sebenarnya problem solving dari klien yang minta ke kita gitu ya. Kemudian SDM yang kita punya kayak gitu, itu tantangannya sih sebenarnya.
kalau kita kolaborasi gitu ya dalam membuat sebuah IoT itu memang perlu beberapa orang yang memahami bahasa gitu, memahami sama-sama satu frekuensi, sama memahami untuk menyelesaikan suatu problem. Nah, itu salah satunya sih. Kalau misalkan kita belum bisa, termasuk saya sendiri ya, belum banyak bertemu dengan orang-orang tersebut. Yang mana kalau kita bisa udah berkumpul, kemudian udah bisa saling mengerjakan gitu, dan bisa menghasilkan sebuah produk, itu lebih mudah sih, kayak gitu. Dan tentunya itu didukung juga sama SDM tiap-tiap orang yang ingin kerjasama dengan kita, kayak gitu lah maksudnya. Oh ya Mas, mau nanya terkait sama software yang udah atau web yang udah dibikin sama Masnya itu, kan tadi fungsinya itu dia ngambil data harga ikan populer ya yang ada di Indonesia, nanti ditampilin gitu. Nah itu pengambilan datanya itu berdasarkan harga pasar atau bukan? Jadi pengambilan datanya kayak gini. Untuk pengambilan datanya sendiri itu pemerintah, katakan pemerintah itu sudah punya alat gitu ya, alat untuk untuk pemerintah itu sudah punya pelabuhan, yang mana pelabuhannya di situ ada orang yang input data gitu lah. Ada orang yang input data, harga ikan tongkol hari ini sekian di Aceh, harga ikan tongkol hari ini sekian di NTB, harga ikan tongkol hari ini di Papua sekian. Nah, harga tersebut itu terkumpul dalam cloud milik pemerintah gitu. Nah, kemudian pemerintah memproses data tersebut sehingga mendapatkan satu harga tetap di hari tersebut untuk menentukan harga ikan tongkol yang sesuai dan bisa dipakai di seluruh pelabuhan kayak gitu, termasuk di pasar. Tapi tidak semua orang gitu kan bisa mengakses info tersebut, belum tahu di mana dapetin harganya. Oleh karena itu saya mendapatkan tempat, atau ibaratnya saya mendapatkan website milik KKP gitu ya, yang bisa memberikan saya info harga ikan tongkol hari ini gitu. Nah, kemudian data itulah yang saya ambil, saya scrap, saya ambil, kemudian saya masukkan ke dalam aplikasi saya, yang mana nanti aplikasi saya ini bisa saya pantau sendiri gitu. Oh ya, terakhirnya memang kalau yang paling mudah data hasil scraping saya ini bisa saya ekspor ke bentuk Excel kayak gitu. Itu paling mudahnya. Baik, berarti untuk scrapingnya itu dilakukannya setiap hari gitu. Nanti datanya juga diolah setiap hari, atau kayak bisa scraping satu waktu, nanti bisa menghasilkan data untuk beberapa hari ke depan. Oke, jadi kalau scraping data itu bisa sebenarnya setiap saat, setiap detik itu bisa. Scraping data tuh bisa setiap detik, karena saya sendiri mengambil data itu setiap detik gitu ya. Kemudian akan ada perubahan harga itu di jam-jam tertentu tiap hari. Misalkan di jam 3 pagi. Nah, kelihatan tuh di situ akan ada perubahan harga. Disitulah saya ngambil waktu. Disitulah waktu saya untuk mengambil data tersebut. Nah, ini contoh ya, scraping di website ini saya kasih contoh website Jala ya. Ini milik perusahaan Jala. Ini termasuk salah satu penggunaan scraping kayak gitu. Ini bisa dilihat nih di bagian sini. Nah, ini dia. Saya zoom dulu ya sebentar. Nah, ini bisa dilihat kan ini bahwa tren harga di berbagai daerah gitu loh. Di sebelah kiri kita bisa lihat ini ada Pulau Jawa, yang mana harga udang dengan size 100 normal lah, katakan gitu ya, normal size udang 100
harganya di satu titik itu 53.000, 54, 54 gitu kan. Nah, ini berbeda-beda gitu. Termasuk ternyata di Lampung pun itu 52.000. Nah, ini termasuk salah satu scraping. Kalau kita lihat di bagian belakang di bagian belakang website ini ada sebuah robot lah bahasa gitu, bot atau robot yang bekerja dan dia nge-scraping data kayak gitu. Dia bisa dapetin harga-harga ini. Nah, kemudian setelah diolah datanya, analisis, ditampilkan di dalam sebuah web namanya app.jalatek kayak gitu kan. Nah, jadi tahu nih, oh harga udang di Bandung ternyata paling murah 48.000 dari tanggal segini sampai tanggal segini kayak gitu. Nah, nanti pun akan bisa kita prediksi juga nanti kan harga akan meningkat atau menurun begitu. Karena ini kan diambilnya setiap hari kan kayak gitu. Nah, data-data ini nih, ini sangat penting data-data ini untuk menentukan harga jual kayak gitu. Dan juga masyarakat akhirnya bisa tahu ya, bisa dengan adanya kemudahan data ini, masyarakat tuh jadi bisa mencegah apabila ada penipuan kayak gitu, apabila ada kecurangan kayak gitu. Nah, ini nih fungsi dari aplikasi yang saya buat. Ini produk akhirnya seperti ini. Produk akhirnya bisa seperti ini. Bisa ditampilkan di web, bisa juga kalau kita sudah punya aplikasi, bisa ditampilkan di aplikasi tersebut. Begitu. Berarti kalau dari yang sudah Mas Mizan buat itu datanya bisa ditampilkan di web. Nah, tapi untuk bisa sampai ke masyarakat itu gimana ya prosesnya gitu, biar masyarakat juga bisa tahu harga ikan sekarang atau untuk besok tuh prosesnya gimana dari Mas Mizan sendiri? Oke, jadi kalau untuk memberikan info kepada masyarakat gitu ya, memberikan info kepada masyarakat itu paling mudahnya adalah kita memang harus pertama berbicara langsung ke masyarakat gitu kan, berbicara langsung pada masyarakat. Kalau mau lihat harga ikan gitu ya, harga ikan hari ini bisa ke web ini contohnya. Ini kan untuk udang ya, khusus untuk udang bisa dilihat di web ini kayak gitu. Kalau untuk ikan yang lain nanti bisa dilihat di web saya, misalkan ketika saya udah selesai untuk punya webnya. Ketika saya udah punya webnya, saya bisa tampilkan, jadi masyarakat bisa lihat. Pokoknya kalau melihat harga ikan ke web ini aja kayak gitu. Nah, mereka baru bisa melihat kan, dan mereka bisa melihat tren harganya di rentang hari-hari tersebut kayak gitu sih, supaya masyarakat bisa tahu. Gimana? Udah cukup jelas tadi? Iya Mas, sudah cukup jelas. Kalau boleh tanya lagi, manfaat dari pengembangan software yang udah dibuat Mas Mizan selain untuk memberikan informasi ke masyarakat terkait harga ikan, itu ke perikanan secara umumnya apa aja ya? Jadi gini, ini nanti hubungannya sama data scientist sih. Hubungan akhir bisa jadi data yang saya buat atau data scraping yang saya buat itu bisa diolah oleh data scientist atau data analis, yang mana data analis tersebut nanti akan memberikan penjelasan gitu kepada pemimpin perusahaan agar gitu ya, umpama kalau misalkan kita mau nangkep ikan tongkol gitu kan, wah di bulan di bulan uh, di bulan depan, sekarang kan April ya, bulan depan Mei, setelah kita lihat tren harga dari tahun lalu, ternyata harga ikan tongkol bulan depan itu harganya jatuh. Nah, kemudian perusahaan perikanan penangkapan ikan akan mengambil langkah, oke kalau gitu kita jangan ambil tongkol, kita cari aja ikan lain yang harga ikannya lebih mahal, sehingga nanti otomatis ROI-nya atau ibaratnya ongkos kita buat nangkep ikannya akan ketutup dan akan masih punya untung yang besar kayak gitu, karena kita sudah menentukan ikan yang akan kita tangkap bulan depan kayak gitu. Kalau misalkan kita bulan depan tidak tahu harga gitu kan, tidak tahu harga tongkol, tapi kita tetap nangkep tongkol gitu. Nah, kemudian harganya ternyata dapat rendah, benar setelah diprediksi dari tahun lalu
tahun ini ternyata tetap sama harga rendah. Akhirnya akhirnya kan kita ngerugi gitu kan, merugi karena ongkos kirimnya tinggi, harga jual ikannya rendah kayak gitu. Nah itu kan bisa kita antisipasi dari bulan ini kayak gitu, maksudnya itu salah satu ya dari penggunaan data scraping itu begitu. Bagaimana, apakah bisa dipahami? Iya Mas, bisa dipahami. Berarti kan ini untuk data ikannya itu untuk ikan laut aja atau bisa ikan air tawar juga? Oke, jadi sebenarnya bisa air tawar juga gitu ya. Dan yang kalau di bentar ya. Jadi saya kebetulan gitu ya, kemarin ngambilnya ikan laut saja gitu, tapi bisa kok. Maksudnya kita bisa men-scraping data untuk ikan air tawar juga kayak gitu. Bahkan ikan hias pun bisa kayak gitu. Ikan hias pun bisa asalkan tadi pemerintah katakan punya database tersebut atau dia punya cloud-nya gitu kan, punya database-nya. Kemudian kita tahu, oh ya bisa di sini, ini ketemu nih, saya bisa nemuin lokasi harga ikan hiasnya. Nah, bisa langsung saya scraping dari situ begitu. Jadi sebenarnya aplikasinya bisa ke ikan apa saja kayak gitu. Baik Mas, terima kasih infonya. Mungkin bisa dilanjut yang lain untuk pertanyaan berikutnya. Iya, boleh deh Mas, mau nanya lagi nih. Ya, Kalau iya, kalau web yang Mas buat ini bisa nggak untuk mengetahui stok ketersediaan ikan yang ada di pasar atau enggak? Kayak misalkan mau beli ikan tongkol tadi tuh, mau tahu ikan tongkolnya ada di pasar atau enggak? Nah, bisa melihat dari web ini atau nggak bisa, Mas? Oke. Jadi kalau untuk ketersediaan ketersediaan hmm, ketersediaan ikan yang ada di pasar itu memang tidak bisa, karena jatuhnya di pasar itu ya, itu benar-benar kan jatuhnya ke lapangan gitu ya, dan di lapangan itu kondisi ngambil datanya itu berbeda dengan yang ada di yang saya kerjakan gitu. Contoh misalkan paling dekat gitu, kita di sini di Serang itu ada Pasar Rau. Nah, Pasar Rau itu orang-orangnya gitu ya, itu tidak terbiasa untuk menginput data. Umpama pemerintah mengatakan harus ngasih tahu data penjualan ikan hari ini, tapi di kenyataan di lapangan, orang-orang lapangan itu yang menjual ikan itu mereka tidak menginput data. Karena apa? Pertama bisa dibilang ribet gitu kan. Buat mereka ribet, malam-malam jam 12 malam harus input data gitu kan. Sedangkan yang saya pikirkan adalah saya ingin menjual ikan saya secepat-cepatnya. Setelah saya habis saya bisa pulang kayak gitu. Nah, info maksudnya mekanisme itu kan nggak dikerjakan oleh masyarakat. Oleh karena itu belum bisa kayak gitu, belum bisa melakukan pendataan secara detail di lapangan di pasar kita, berapa stok ikan yang ada di pasar kayak gitu. Kita cuma bisa memprediksi dari menggunakan sampling statistik kayak gitu. Makanya yang ditanyakan lagi, apakah tadi sudah jelas jawabannya? Iya, sudah jelas, Mas. Terima kasih. Bentar ya, saya masih cari dulu sebentar data harga ikan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di sini ya, ini kan kita buka KKP, buka di web KKP, ada info harga ikan. Tapi tidak semua orang bisa paham nih, karena dia harus nyari dulu gitu kan. Belum lagi kalau dia nggak paham dengan penggunaan ininya webnya kayak gitu. Jenis ikannya, misalkan saya pengen dapetin harga ikan. Oh, misalkan. Nah, ini perlu nyari juga dari provinsi gitu kan, lumayan ribet kan, kayak gitu. Karena kesulitan ini, jadi saya makanya membuat aplikasi saya kayak gitu.
yang mana saya bisa dapat harga ikan untuk hari ini. Memang saya ngambilnya tetap dari sini nih, dari web ini, tetap ngambil datanya saya dari web ini gitu. Cuman karena ini termasuk pusing ya, nggak cepet gitu, nggak langsung muncul, maka saya membuat aplikasi saya supaya lebih mudah dipahamin gitu, lebih langsung cepat bisa diambil datanya kayak gitu. Ini saya harus ubah dulu datanya, harganya di apa, di grosir, di eceran, lumayan ya. Sedangkan saya langsung pengennya tuh harga eceran kayak gitu misalkan, harus nyari-nyari dulu harganya Mei sampai Mei 2014, sedangkan sekarang 2021, 2023 gitu kan. Nah ini kan pusing banget nih, gitu loh maksudnya. Tuh, pusing banget kan nyari harga provinsinya Aceh, gue ganti dulu ke Banten, Kabupaten Lebaknya saya harus cari dulu ke Serang, kayak gitu kan. Baru saya klik tampilkan grafik harga. Ntar, masih nunggu gitu katakan. Nah, ini kan lumayan ribet nih. Nah, ini yang saya buat, saya permudah lah ibaratnya kayak gitu. Nah, belum lagi nanti kalau gini nih, nggak ada datanya. Kayak gitu. Sedangkan kan tujuan akhirnya adalah saya mendapatkan harga ikan tongkol hari ini, gitu. Bukan sampai sedetail harus di Provinsi Banten, di Kota Serang, kayak gitu. Harus harga eceran, gitu kan. Nah, ini ribet bahasa gitu loh. Ribet kalau misalkan kita pengen langsung cepat dapat harga ikan hari ini, begitu. Ya, baik, kami ucapkan terima kasih ya kepada Mas Mijan yang telah memberikan ilmunya kepada kita dan pengalaman terkait di bidang IoT, terutama di bidang perikanan sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf telah mengganggu waktunya ya, Mas. Mungkin kita cukupkan saja ya wawancara kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.